A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya, melanjutkan kajian ringan kita, ngobrol santai kita seputar Quran, hadis, tafsir dan Islam secara umum. Semoga hidup kita, rizki kita, ilmu kita, keluarga, teman-teman, sahabat, tetangga, semuanya bermanfaat dan berkah, menyelamatkan dan membahagiakan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang lalu sudah saya ceritakan dan kita membuat kesimpulan ya, review sekilas bahwasanya jelas pada surat 18 kemarin, surat Al-Kahfi ayat 50, di situ Allah menjelaskan, menceritakan, menginformasikan kepada kita bahwasanya iblis itu dari jin. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Jadi kalau malaikat ketika Allah perintahkan untuk hormat kepada Adam, malaikat nurut kepada Allah. Ya, hormat malaikat itu kepada Adam. Tetapi berbeda dengan iblis. Iblis ini tidak mau. Ya. Illa iblis nggak mau, kemudian karena minal jinni diinformasikan oleh Allah bahwasanya iblis itu dari jin. Kita tahu jin itu material atau terbuat dari apa jin itu, kita sudah kutip surat 55 ayat 14 sampai 15 ya, surat 15 ayat 26 sampai 27. Jin itu dari api ya, minaris samum atau mimmariji minar. Jadi jin itu dari api. Maka kalau iblis itu dari jin, maka jin dari api. Sehingga iblis itu ya dari api ya. Sehingga jadi iblis dari jin, jin dari api, maka iblis itu ya dari api. Jadi Allah ciptakan iblis itu ya dari api. Nah, kita tahu jadi jin itu dari api. Api itu dari energi panas ya. Energi panas yang jelas dia adalah energi ya, energi panas. Kita tahu api itu sekali lagi jadi dia oksidasi cepat ya, yang terjadi pada suatu benda gitu ya, dalam proses pembakaran yang lantas menghasilkan energi panas, energi cahaya dan reaksi kimia lainnya. Jadi ketika kita telisik menuju sampai dalam ya, dia adalah energi gitu ya, energi. Maka iblis ini pun juga energi gitu ya. Iblis ini pun juga energi, tetapi lantas bagaimana? Kita coba lihat di surat berikutnya ya. Di sini kita buka mushafnya, surat Al-A'raf surat 7 ayat 12. Di situ dijelaskan mengapa sih kok iblis itu tidak mau hormat kepada Adam ketika diperintah Allah ya. Kita kutip dulu ayatnya di sini ya. Surat 7 ayat 12. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang membuat kamu wahai iblis enggak mau nunduk, enggak mau sujud hormat kepada Adam ketika aku perintahkan, kata Allah. Qala ana khairun minhu. Nah, ini iblis menjawab. Iblis menjawab, "Oh, saya lebih baik ya Allah dari Adam. Saya tuh lebih keren loh dari Adam," kata iblis. "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Inilah alasan iblis kenapa dia tidak mau hormat kepada Adam. Iblis mengatakan, "Khalaqtani min nar." Engkau ciptakan aku ya Allah min nar, dari api. Ya, wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tin, dari tanah. Seakan-akan iblis itu mengatakan, Allah, kau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah, ya keren aku dong. Mestinya yang kau suruh hormat itu, yang kau suruh sujud itu ya Adam. Mestinya Adam sujud pada aku, jangan aku dong disuruh sujud kepada Adam.
Ya, inilah kesalahan fatal iblis. Ya, inilah alasan iblis tidak mau hormat kepada Adam. Sekaligus ini adalah kesalahan fatal iblis. Ya, tidak mau hormat kepada Adam. Sebenarnya bukan soal materialnya yang dari api atau Adam dari tanah. Enggak itu sebenarnya. Tetapi lebih kepada pembangkangannya itu loh. Lebih kepada menolaknya ketika Allah sujud, ketika Allah suruh hormat kepada Adam. Ya. Loh, iblis ini nggak ngerti siapa yang menyuruh gitu. Ini yang menyuruh Allah gitu loh, ya. Yang menyuruh Allah. Lah, jadi kesalahan iblis ini sangat fatal di situ. Dia sebenarnya bukan dari api atau dari apapun ya. Tetapi jelas iblis ini melanggar gitu, menolak titah Allah. Wah, ini kesalahan fatal ya. Yang membuat Allah itu membuat keputusan gitu ya. Bahwa iblis itu energi yang terlaknat gitu. Nah, jadi jelas di situ rekan-rekan sekalian. Menurut pendekatan al-jin, dia juga minaris samum atau mimariji minar ya kan. Lah di sini iblis itu nggak mau sujud, alasannya dia juga mengatakan khalaqtani minar. Engkau ya Allah ciptakan aku dari api. Jadi jelas ya. Ini cocok ini. Al-Qur'an itu ayat 1 menjelaskan ayat yang lain di surat 55, 15, 15, 26, 27. Di surat 15, 26, 27 jin dari api. Kemudian di sisi yang lain iblis dari jin. Jin dari api. Ternyata di sini jelas eksplisit mengatakan iblis itu khalaqtani minar, engkau Allah ciptakan aku dari api. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita sudah tahu juga, kita sudah explore ya bahwasanya iblis itu dari sisi bahasa memang dia adalah kesedihan yang sangat akut ya, kesedihan yang sangat gitu, yang terlalu sedih kemudian membuat seseorang itu akhirnya menjadi putus asa, menjadi sengsara, menjadi celaka ya. Nah, maka rekan-rekan sekalian, jadi itulah siapa sebenarnya? Itu ulah iblis sebenarnya, yaitu ulah iblis yang dia sebagai energi itu. Ya. Maka saya simpulkan di sini bahwasanya iblis itu adalah energi negatif. Ya. Dia adalah energi negatif yang bisa masuk ke dalam diri manusia. Ketika dituruti oleh manusia itu, maka manusia itu menjadi kesetanan. Ya. Menjadi kesetanan. Ingat, setan kemarin membuat manusia itu jauh dari rahmat Allah itu, termasuk susah, sedih ya, takut-takut yang nggak beralasan. Ini termasuk ulah-ulah iblis itu yang dituruti, kemudian menjadi sifat manusia itu, yaitu menjadi manusia yang kesetanan ya. Tidak ada, saya belum menemukan informasi dalam Al-Quran bahwasanya iblis itu ataupun setan itu adalah makhluk imajiner atau makhluk gaib metafisika antah berantah. Itu enggak ada informasi itu, saya enggak menemukan itu ya. Maka saya konsisten di sini melihat iblis, jin dan setan itu dari sisi gelombang. Terus bagaimana kaitannya dengan saling keterkaitan antara jin, setan dan iblis itu? Maka iblis itu adalah energi negatif. Kemudian ketika dia dituruti oleh manusia ya, maka dia lantas menjadi manusia yang kesetanan. Menuruti energi negatif, energi iblis itu, sehingga manusia menjadi kesetanan. Nah, rekan-rekan sekalian, memang seakan-akan ya, kalau kita membaca surat 7 ayat 27 ya, di situ ada redaksi huwa wa qabiluhu, huwa yarakum wa qabiluhu min haitsu la taronahum. Perhatikan di situ adalah setan dan kabilah-kabilahnya. Jadi iblis dan kabilah-kabilahnya itu dan kelompok-kelompoknya itu, dia bisa melihat kita ya, sementara kita manusia ini tidak bisa melihat dia ya. Jadi sekali lagi, iblis yang terejawantahkan dituruti oleh manusia menjadi setan ya, sehingga menjauhkan manusia itu dari sifat-sifat rahmat, dari sifat-sifat baik, atau menjauhkan manusia dari rahmat Allah, keberuntungan ya, kebahagiaan, kesuksesan ya, panjang umur dan lain seterusnya. Maka rekan-rekan sekalian, di surat 7 kita buka tadi selanjutannya ya, di surat 7 ayat 27, di situ saya bacakan di sini ya.
ya. Di surat 7 tadi di ayat 27-nya ya. Ya bani Adam, la yaftiyannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Di sini ada kata-kata huwa yarakum, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi iblis atau setan itu memang dia bisa melihat kita, kata Quran itu, kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Itu dari sisi bukan bukan sosok imajiner atau makhluk halus gaib entah berantah, itu tidak ya. Bahkan dari sisi energial dan gelombang itu sendiri, memang iblis itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala ini. Energi itu masa bisa dilihat, ya kan? Energi panas misalkan tidak bisa dilihat, tetapi dia bisa dirasakan kan, ya. Yang bisa dilihat itu adalah cahayanya itu, ya, birunya atau kuningnya atau oranye itu. Tetapi energinya memang nggak bisa dilihat. Lah dari sudut inilah ketika Quran mengatakan iblis atau setan itu tadi ya, itu bisa melihat kamu, kalian tidak bisa melihatnya. Ya itu memang secara energial itu iblis bisa masuk ke dalam diri manusia, merambati sel-sel kita dan seterusnya itu. Ya, dia lebih halus dalam tanda kutip daripada material manusia itu. Sehingga wajar kalau dikatakan iblis yang energial itu bisa melihat kita. Kita nggak bisa melihat energi itu. Memang seperti itu yang dimaksud surat 7 ayat 27 redaksi innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Nah, berikutnya rekan-rekan sekalian, maka ketika kita tahu bahwasanya iblis itu yang membuat orang menjadi susah, menjadi sedih, itu sebenarnya terejawantat masuk dalam manusia. Siapa sih sekarang kalau kita kehidupan sehari-hari yang membuat susah, yang membuat sedih, yang melukai hati, ya kan? Yang dengki, yang jengkel, yang ghibah, yang fitnah. Itu manusia rekan-rekan sekalian. Yakni manusia yang tertulari sifat-sifat atau energial iblis itu tadi, kemudian diikuti gitu, dituruti, sehingga dia menjadi kesetanan, menjadi setan gitu. Ya manusia sebenarnya itu, ya. Maka kita terasa itu ya. Ya, ada orang yang menjelek-jelekkan, yang memfitnah, yang menggibah, ya, yang melukai hati orang, yang PHP gitu ya, pemberi harapan palsu ya, yang bullying, yang hoax, ya, yang berita palsu menyesatkan, itu adalah iblis, energi iblis yang dituruti, yang diijawantahkan. Maka dijawab oleh surat 7 ayat 35 ya, ayat berikutnya itu, bahwa atau surat 2 ayat 38 Allah menyatakan ikutilah Al-Qur'an itu, ya. Ikutilah Al-Qur'an itu, ya. Faman ittaba'a hudaya, faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala yahzanun. Maka siapapun yang mengikuti Al-Qur'an, inilah solusinya itu, kata Allah, ya. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Al-Qur'an, faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak perlu khauf, tidak perlu takut, wala yahzanun, tidak perlu sedih gitu. Ya. Itulah penangkal daripada energi-energi iblis yang sudah terejawantahkan dalam bentuk setan-setan itu tadi, yang menjadi manusia itu. Maka kalau kita sedih ya nggak perlu berlarut-larut ya. Kalau kita kecewa nggak terlalu berlarut-larut. Kalau kita takut nggak terlalu berlarut-larut gitu. Kita harus waspadai ya. Apa alasan kita takut? Apa alasan kita sedih? Apa alasan kita susah? Ya. Maka kita harus waspadai itu, kemudian kita melakukan terapi sendiri gitu. Tidak menuruti itu dan mengganti dengan sifat-sifat atau feeling-feeling, energi-energi positif yang lantas mendekatkan kita kepada Allah, kepada rahmat Allah, keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan, kerukunan, kebaikan, prestasi, panjang umur, dan lain seterusnya. Itu rekan-rekan sekalian yang ingin saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.